Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas PowerPoint bimbingan konseling dengan judul Gaya Belajar. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah UAS bimbingan konseling. Dosen pengampu Farisa Persetianing Utami, SPD MPD. PowerPoint bimbingan konseling gaya belajar yang disusun oleh saya sendiri, Arisuta Pangestu, dengan NPM 205400022. Gaya belajar yang meliputi pendahuluan, pengertian gaya belajar, macam-macam gaya belajar, yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. A. Latar belakang. Gaya belajar merupakan konsisten yang ditunjukkan individu untuk menyerap informasi, mengatur, mengelola informasi tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan, berpikir, mengingat, dan pemecahan masalah dalam menghadapi proses belajar mengajar agar tercapai hasil maksimal sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan sikapnya. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat dan ada pula yang sangat lambat. Karenanya mereka harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. M. Joko Susilo 2009-94 mengatakan sebagai berikut. Gaya belajar merupakan adalah cara yang cenderung dipilih oleh seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut. Sedangkan Bobby DePorter dan Mike Hernaki 2010-112 mengemukakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Senada dengan yang diungkapkan oleh Munif Khatib 2009-136 bahwa gaya belajar adalah cara informasi masuk ke dalam otak melalui indera yang kita miliki. Macam-macam gaya belajar. A. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual cenderung lebih dominan dalam penglihatannya dibanding dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya belajar visual cenderung lebih khusus belajar melihat pada fokus telaahnya. Menurut DePorter dan Hernaki 2010-116, ciri-ciri gaya belajar visual adalah 1. Rapi dan teratur. 2. Berbicara dengan cepat. 3. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. 4. Teliti terhadap detail. 5. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi. 6. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. 7. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 8. Mengingat dengan asosiasi visual. 9. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang B. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara dalam proses pembelajaran. Menurut DePorter dan Hernaki 2010-117, ciri-ciri gaya belajar auditorial diantaranya 1. Berbicara pada diri sendiri saat bekerja. 2. Mudah terganggu oleh keributan. 3. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. 4. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 5. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. 6. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. 7. Berbicara dalam irama yang terpola. 8. Biasanya pembicara yang fasih. 9. Lebih suka musik daripada seni. Yang ketiga, atau C, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memiliki gaya belajar dengan melakukan segala sesuatu secara langsung melalui gerak dan sentuhan. Menurut DePorter dan Hernaki 2010-118, ciri belajar kinestetik diantaranya 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. 3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. 4. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. 5. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 6. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. 7. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang 9. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca.
Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.